Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata beliau? Fikrah pemikiran itu ada 5. Nah, 1, fikru fi ayatillah, berfikir terhadap ayat-ayat Allah, pola-pola yang Allah sudah ciptakan di dunia. Polanya berulang lagi Pak, berulang, kayak orang tawaf, berulang aja tuh, gak akan jauh beda, ya. Yatawalladu minhul ma'rifah, maka ini akan menumbuhkan ma'rifah, knowledge, pengetahuan. Jadi orang-orang yang mengerti kearifan lokal, dia tidak akan membuang yang disebut tadi weton, apa tadi? Tapi yang nggak ngerti bilang syirik gitu, karena nggak ngerti. Padahal itu yang bikin ulama tuh. Yang bikin ulama itu Pak. Yang bukan ulama tuh zodiak namanya, tapi prinsipnya nggak jauh beda. Zodiak tahu ya? Zodiak itu udah jauh lah ya, udah jauh dia. Itu pertama. Jadi memikirkan pola-pola yang Allah sudah ciptakan di alam. Pola itu akan berulang ya. Yang kedua, wa fikru fi ni'amillahi wa minhu yatawallad minhul mahabbah. Memikirkan besar nilainya nikmat Allah Ta'ala, maka akan muncul dari fikir kepada nikmat, apa itu? Al-mahabbah, rasa cinta. Orang kalau udah cinta, dia mau berkorban. Kenapa kita nih kurang berkorban? Karena kita nggak sampai memikirkan nikmat Allah. Jadi suami istri kalau tengkar mulu, coba ingat-ingat kebaikan pasangannya. Nanti cinta muncul lagi tuh. Coba aja Pak, rasain sendiri ntar. Yang lagi cekcok ingat-ingat kebaikannya. Tapi kalau udah benci sih apa aja buruk jadinya. Ya, pasangan ngorok aja jadi masalah. Pasangan senyum. Fikru fi wa'dillahi wa thawabih yatawallad minhu rughbah. Tafakkur terhadap janji Allah. Janji apa nih? Janji reward, pahala-pahala, kebaikan-kebaikan akan memunculkan rohbah, semangat beramal. Maka dianjurkan kita membaca hadis-hadis mengenai keutamaan-keutamaan mengamalkan suatu. Baca ini dapat pahala ini, itu dianjurkan. Atau kita dengar testimoni. Jadi ini bahasa lainnya testimoni. Testimoni mengamalkan itu muncul semangat nanti. Ya. Wa fikru fi, sebaliknya memikirkan resiko akibat melakukan sesuatu. Dari sisi Allah pasti ya. Kita lihat kalau kita buat ini pasti begini. Beberapa waktu lalu kita ketemu dengan salah satu praktisi kayak magic atau apa gitu ya. Ternyata dia bukan orang musyrik Pak. Dia cuma gaya aja kayak orang-orang kepercayaan. Kalau ngobrol sama dia ternyata ngomong Quran, hadis, Quran, Allah, tauhid, itu aja. Pantas dia kebal kayak Nabi Ibrahim. Ketemu sama dia, terus dia cerita kepada kami. Saya itu pernah, kalau Allah bilang, kamu jangan lakukan ini. Saya itu penasaran, emang kalau kita lakukan akibatnya apa? Dia lakuin Pak. Dia lakukan yang Allah larang di Quran itu, apa yang terjadi? Oh, rizkiku jadi seret gitu. Penyakitku jadi banyak. Maka dia berhenti juga penyakitnya, rezekinya lancar lagi. Nah, itu namanya testimoni. Ya. Nah, kita perlu mendengarkan orang-orang berbicara ini, ya, supaya apa? Muncul rahbah, rasa waspada, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah berapa tuh? Udah 4 ya. Yang kelima, insani fi janbillah yatawalladu minhul haya wan nadamah. Ya. Memikirkan, mirip seperti yang dikatakan tadi. Sikap berlebihannya seseorang di sisi Allah, ya, akan membuatkan kita ada rasa malu, ya. Jadi orang-orang yang mengenal, tidak membawakan dirinya dipandang oleh Allah, ya. Kita kalau nggak merasa kita dilihat Allah, nggak muncul rasa malu.
Jadi malu ini kapan muncul? Kalau kita merasa diperhatikan. Pernah nggak diperhatikan dulu oleh guru di sekolah? Malu nggak kemudian bertindak yang aneh-aneh? Nah, kira-kira begitu. Sekarang karyawan, pegawai dilihat pakai CCTV, malu nggak mereka melakukan hal-hal yang di luar tugasnya? Pasti malu. Ya. Wa'lam, ini bagian akhir. Ya. Anna tafakkura qa'idun lil insan ila al khair wa daliluhu idza kana tafakkuran sahihan maqsudan bihi al firar min al khalqi ila al haqq wa taftish an aqrabi turuqil wusul ila Allah azza wajalla. Tafakkur itu adalah guide-nya manusia. Jadi yang bimbing kita itu tafakkur kita, yang kemudian menggait kita kepada yang baik. Bahkan membawa manusia dari euforia bermakhluk, asyik dengan makhluk, kemudian kita diangkat kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sebelum diresmikan sebagai Rasul, beliau kan dah Nabi. Apa amalan beliau? Beliau sering merenung, kemudian beliau pergi ke Gua Hira, tahannus. Tahannus itu salah satu programnya tafakkur. Dua, tafakkur, tadabbur, tafakkur, tadabbur. Beliau tafakkur. Maka Nabi itu di saking kerasnya, meskipun kerasnya arus kemusyrikan, orang tuh nyembah berhala. Tapi Nabi terbawa nggak? Ini saya kasih tahu salah satu karakter orang yang tafakkur, dia tidak termakan oleh mainstream. Dia sendiri itu sudah cukup. Dia nggak perlu kata orang, dia nggak perlu menurut orang. Ini bukan orang kebablasan, terlalu kepedean, bukan. Dia sangat mengerti pola-pola Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi Ibrahim karena tafakkurnya kuat, Allah sebut beliau ummah, satu umat. Jadi Nabi Ibrahim itu kualitasnya sama dengan satu umat. Wajar Allah kasih beliau hadiah. Anaknya itu udah tua, beliau punya anak. Anaknya pertama siapa? Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi. Bahkan ada anak-anaknya yang lain ya, Madian, sampai 6 dari Jarul Siti Qonturah. Jadi anak beliau dari Siti Qonturah itu 6 atau 4, itu banyak. Anak-anaknya sampai ke negeri kita. Jadi bapak-bapak ini mungkin keturunan Nabi Ibrahim jalur Siti Qonturah. Mungkin loh Pak ya. Jangan gear dulu. Pasang Habib berarti depan. Enggak begitu Pak ya. Kan mungkin. Kenapa? Kalau kita membaca teks. Tinggal dibuktikan pakai DNA apa nanti? Ya. Bener nggak nih? Jadi antum benci sama Israel. Misalnya nih, benci kepada Israel sebagai bangsa nggak boleh. Tapi benci kepada Zionis yang mereka merusak alam ini, itu boleh, bahkan wajib kali ya. Itulah yang disebut al-Yahud di Quran, lan tarda'an kal Yahud. Yahudi nggak bakal ridho kepadamu. Itu Yahudi Zionis. Pakai alif lam di situ. Di Zionis maksudnya. Tapi Yahudi yang lain itu nggak banyak yang masuk Islam. Kita nggak tahu nih pergerakan yang sekarang tuh yang mana. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka Bapak Saudara Allah akan tafakkur kita. Insya Allah kita akan menjadi umat yang mandiri. Amin ya rabbal alamin ya. Gimana Ustaz Harun? Antum udah ngantuk nih kayaknya. Aneh yang belum tidur, antum yang ngantuk. Kita baru turun dari kandang. Bener Pak, melayang-melayang doang bentar di mobil. Pas bangun, cuma tidurnya dari mana tuh ya? Lah ini masjid apa ini? Kok bukan rumah gua nih? Perasaan kalau bangun itu depannya rumah. Ini malah kok pagar. Ternyata rumah lah masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana Ustaz? Udah? Ini jamnya yang lambat atau emang belum ini? Iya. Bapak-bapak silakan jika ada pertanyaan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar ya, untuk sebenarnya pada Nurani gitu ya. Tapi belakang ini berketat tidak akan melihat apa mendengarkan sesuatu. Ini masalahnya abu-abu katanya. Adakah masalahnya abu-abu itu? Katanya gitu. Jadi kalau ada, dan tanya siapa yang abu-abu itu? Karena hati itu nanya salah benar saja. Yang abu-abu itu nanya siapa? Kepada siapa? Waduh, ini pertanyaan mau jadi wali nih. Wali murid. Nabi itu didatengin sahabat. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, apa yang disebut kebaikan?" Apa kata Nabi? Al-birru nafs watma'anna ilaihil qalb. Nabi kasih indikator, Nabi nggak kasih definisi. Jadi orang Arab itu bukan bangsa yang mendefinisikan masalah, tapi bangsa yang baca indikator-indikator. Maka Nabi itu kalau ada apa aja dikasih contoh. Semuanya contoh. Biar gampang. Kalau definisi cukup di kampus. Dulu belum ada kampus, Pak. Apa kata Nabi? Kebaikan itu, kebenaran itu sesuatu yang membuat jiwamu tidak bergejolak, hatimu tidak galau. Tapi kalau bikin kita bergejolak, emosional, nah itu kan berarti nggak itma'annat ilaihin nafs. Jiwanya nggak bener, karena gampang emosi. Orang bener itu nggak emosional, Pak. Orang bener nggak ada yang emosional, karena dia tahu dia bener, ngapain dia emosional. Orang yang emosional itu karena dia merasa kebenaran dia masih nanggung, terus mau direbut orang, mau dibatalin orang. Tapi orang yang tahu dia sudah benar, dia biasa aja, santai aja. Maka Nabi Muhammad SAW waktu sudah nyampe di Hudaybiyah, bentar lagi nyampe di Mekah, cuma 15 kilo lagi. Tahu-tahu ditahan, dibuat MOU 10 tahun lagi baru boleh masuk. Umar udah gak mau ngamuk. Nabi santai aja gak? Nabi santai. Ntar juga selesai, kira-kira begitu. Nabi itu bergeraknya dengan kolbu, karena kolbu itu langsung di-guidance oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak pakai ini itu masih banyak. Nah, kebanyakan kita sekarang pakai ini doang. Nabi mengatakan istafti kolbak, tanya kolbumu. Lihat, nanya ke kolbu bukan nanti ada dia berbicara dengan suara, wahai Ar-Razi. Nggak begitu, Pak. Lihat dia berbicara, bagaimana bicaranya jiwa? Jiwa akan gelisah, berarti dia nggak nyaman. Nah itu namanya, mintalah fatwa ke dalam jiwamu. Kalau dia gelisah, berarti ada yang nggak beres. Tanya ke kolbu, was-was. Oh berarti ada yang nggak beres lagi. Kira-kira begitu, berdialog dengan diri. Bapak kalau jago gitu, jadi waliullah, Pak, bener. Serius, saya bukan main-main. Ini ilmu kewalian yang diturunkan Nabi ke sahabat. Wali begitu ilmunya. Cuma kan kita nggak melatih itu, Pak, bener nggak? Saya nggak ngelatih itu, Bapak nggak ngelatih itu, udah ustadznya udah nggak ngelatih, jamaahnya apa lagi? Akhirnya jamaahnya sama dengan ustadznya emosi, jamaahnya emosi, ya lengkap sudah. Gitu, Pak ya. Gimana, Pak? Ada yang mau dibacain? Surat cinta bukan? Pas surat benci? Oke, fatal. Dari Madura. Assalamualaikum, saya Muhammad Ruji, Madura Darul. Apakah ada makhluk Allah yang bergerak diam bersamaan selain Allah? Mohon jawaban ya. Itu pertanyaan harus dibenerin. Bergerak kok diem? Itu secara ilmu logika udah nggak masuk. Ya, harus dilurusin dulu. Dalam ilmu mantik ini kan gramatikal berpikir. Gerak itu sekaligus bisa diam nggak? Gerak, diam ya diam. Dah, jadi pertanyaannya dilurusin dulu deh. Ya. Yang kedua, Ustaz. Di tafsir Quran Allah kadang menyebut dirinya aku dan kami. Itu yang nanya siapa tuh? FT tidak ada Allah yang Aku, ada Allah yang kami gitu ya. saya pernah baca tafsir itu bahasa Arab
Dalam hal apakah Allah menyebut dirinya aku dan kapan kami? Coba perhatiin ya. Ini ayat yang paling senang saya baca. Dari dulu, dari kecil saya suka baca ayat ini. Surat Toha ayat 14. Malam tadi juga kayaknya saya baca ayat ini. Wahai Musa, kata Allah, la ilaha illa ana. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya akulah Allah. Innani, ya itu ada innani, itu ada ya pada situ. Sesungguhnya aku. Diulang lagi, anallah, akulah Allah. Jadi Allah itu kalau menyebut aku berarti ada keperkasaan di situ. Ada tauhid mutlak di situ. Sebenarnya yang boleh ngomong aku itu cuma Allah. Karena ana itu salah satu nama dari dia. Dulu Buya Hamka tuh nulis, sebenarnya kalau kamu mengatakan saya, aku, kamu sudah mencuri, kamu sudah memakai salah satu dari nama-nama Allah. Itu Buya Hamka tuh, Pak. Cakep juga Buya Hamka, emang dia sufi juga tuh. Karena ayahnya sufi, kakeknya sufi. Di akhir ayat dekat sama sufi-sufi. Meskipun beliau tokoh Muhammadiyah yang emang kita nggak dengar tasawuf, kecuali tasawuf modern ya, di kalangan Muhammadiyah. Itu ajib tuh ya, saya teringat masa kecil kita bacaannya buku-buku Buya Hamka. Kita datang ke jiran, ternyata orang-orang sana ya seumuran bapak, Pak, itu bacaannya buku-buku Buya Hamka. Jadi kalau membuka cerita dengan mereka lewat Buya Hamka. Bagaimana dengan kami? Nah, coba lihat kami. Kalau aku tadi keperkasaan, keesaan, mutlak. Ini baru sebagian yang kita buka, Pak ya. Ada banyak makna dalam aku itu. Kalau Allah mengatakan nahnu, kami, inna nahnu nazzalna adz-dzikra, ya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra. Apa arti az-dzikra? Peringatan artinya Quran. Wa inna, dan sesungguhnya kami lagi lahu terhadap peringatan Quran itu lahafizun, ya, sungguh sebagai penjaga. Saya mau tanya, adakah di alam semesta ini sesuatu yang tidak ada nur Allah dalamnya? Adakah sesuatu yang terjadi di alam semesta tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala? Ada nggak? Kalau ada berarti ada Tuhan selain Allah. Ada nggak? Berarti di sini ada peran Allah nggak? Walaupun zahirnya manusia yang buat. Di sini suara yang sampai kepada Bapak itu kan karena kita dekat, dalam hitungan detik, bahkan sebelum 1 detik udah nyampe. Tapi kalau jauh suaranya menggema baru nyampe kan di sana, telat nyampenya. Kita kalau dengerin petir, yang nyampe duluan cahaya atau suaranya? Cahayanya, karena kecepatan cahaya beda dengan kecepatan gelombang suara. Beda, Pak. Allah Subhanahu wa taala ada nggak? Jadi siapa sebenarnya menyampaikan suara ini kepada Bapak? Itu bukan saya, Pak. Allah yang nyampein. Masuk nggak? Maka sama siapa yang nonton lewat YouTube, lewat Facebook, dimanapun berada, itu yang menyampaikan itu Allah, bukan si Facebook itu, bukan si YouTube itu. Allah yang nyampein. Lewat. Apabila Allah melibatkan perbuatannya, maka dia mengatakan kami. Paham? Kita ini, alam semesta ini perbuatan Allah. Apabila dia menyebut perbuatannya, dia sebut kami. Maka dia mengatakan keesaannya dalam perbuatannya, disebut tauhidul af'al. Tauhid dalam perbuatan. Terbersit sedikit saja, Pak. Bapak ini, antum ini berpikir apa yang dipikirkan? Ada pergerakan di alam semesta, 1 biji zarah saja, itu bukan campur tangan Allah, musyrik langsung. Gawat gak? Paham ya? Nggak ada. Bukan berarti kita fatalis, enggak. Kita sedang ingin menguji tauhid kita. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi keyakinan kepada Allah itu harus benar-benar bulat, sebulat-bulatnya, Pak. Nggak boleh sumbing dikit, nggak boleh. Sumbing dikit syak, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkan kita ngaji ini memantapkan keyakinan itu.
Yang keyakinan ini Bapak nggak dapat dengan sholat 1000 rakaat. Itu maksudnya tafakkur sesaat lebih afdol daripada ibadah 1000 tahun, ibadah setahun. Kenapa? Dengan mengaji begini, pola-pola berpikir yang mantap, yang sahih tercipta nggak dari tadi? Tambah yakin nggak beragama? Tambah yakin nggak beropini? Insya Allah ya. Tadi nggak kebayang jihad, pas kita colek pada siap jihad Pak. Tapi jihad yang benar. Jangan ngaji jihad dulu sebelum ngaji bab toharoh. Jangan ngaji jihad dulu sebelum ngaji bab tentang qisas. Jangan ngaji jihad dulu kalau belum belajar tentang akhlak, belajar tentang bab ikhlas. Nanti nggak jihad, malah ingin nunjukin, gini loh Islam yang benar. Allah nggak perlu digitu-gituin Pak. Agama Allah nggak perlu begitu. Betul ada ayat intan surullah yasukum. Jika engkau menolong Allah, Allah tolong kamu. Emang Allah butuh ditolong? Ini Allah lagi ngapain nih? Nguji kita. Kita GR kan nih? Intan suruh kalau bagi saya terjemahannya bukan itu. Jika engkau berkorban untuk Allah, itu yang benar terjemahannya, maka Allah akan membantumu. Udah banyak belum korban buat Allah? Belum ya? Belum. Gimana mau dibantu Allah kan? Gimana kolbunya belum bisa merasakan khusyuk? Gimana mau merasakan nikmat tahajud? Gimana mau bisa merasakan la ilaha illallah itu bergetar di kolbu? Gak bisa. Karena gak ada pengorbanan. Ini yang datang pagi ini sudah berkorban berarti. Mengorbankan rasa was-was. Benar gak? Bagus itu Pak, sembelih itu rasa was-was. Orang yang gak mau keluar rumah, gak mau ngaji ke masjid, itu lebih rentan kena nanti. Karena ada was-was ini bahaya. Bapak udah dapat imunitas ini, imunitas sosial. Was-wasnya terhilang. Karena was-was ini awal dari semua penyakit. Ini hemat kita ya. Gunting itu Pak, bakar rasa itu. Rasa was-was itu gimana cara bakarnya? Meskipun kita masih jaga jarak, tapi kita jangan sampai gak hadir di masjid-masjid Allah ya. Di majelis-majelis kajian-kajian yang menghantarkan kita kepada Allah. Kajian kan banyak juga Pak. Gak semua kajian menghantarkan, menyadarkan kita kepada Allah SWT. Saya memohon kepada Allah, semoga ta'lim-ta'lim saya, ta'lim-ta'lim yang Allah izinkan pada diri yang hina ini, menghantarkan kesadaran saya dan kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup Pak ya? Kita tutup dengan baca salawat. Allahumma salli ala Nabi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Semoga kita diridhai Allah.